Baik, selamat datang kembali di video tutorial tentang AutoCAD. Jadi pada video kali ini kita akan mencoba bagaimana caranya untuk membuat blok gambar, men-setting skala sekaligus bagaimana cara untuk mencetak gambar atau membuat layout gambar. Jadi untuk proses layout atau proses mencetak kali ini kita akan mencoba menggunakan layout. Jadi di sini bisa dilihat kita bekerja di tampilan model ya, model di sini. Modelnya tempat kita untuk bekerja. Ya di sini ada yang namanya layout. Ya, layout ini adalah tempat di mana nanti kita akan bekerja untuk men-setting skala sekaligus scope. Ini sama dengan secara prinsip hampir sama dengan Excel. Kalau untuk menambahkan atau menghapus layout ya, dengan cara klik kanan, move or copy, kita bisa menambahkan create a copy. Ya, kita menambahkan banyak. Kalau mau menghapus, kita tinggal hapus saja. Atau mau rename sesuai dengan kebutuhan. Saya hapus dulu. Di sini nanti kita akan setting, ya, men-setting di layout 1. Nanti layout 1 akan kita atur skalanya, scope gambarnya, seperti apa, sekaligus settingan penyertaan, sehingga nanti untuk layout selanjutnya, kita tinggal mencetak saja. Dan prinsipnya, untuk pencetakan dengan metode layout di sini, nanti kita akan mencetak per layout itu adalah untuk satu lembar gambar. Jadi misal kita ada 10, dalam satu file ada 10 gambar dan ada 10 lembar, kita rencanakan ada 10 lembar, maka berarti di sini nanti akan ada 10 layout, layout 1, 2, 3 hingga layout 10. Dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita kembali ke model. Ya, klik model. Di sini skala yang kita pakai, skala yang kita gunakan adalah sentimeter ya. Cek lagi, kalau distance di sini ini menggunakan unit cm, yaitu 800 cm, 8 meter lebarnya. Ya, meskipun di sini apa namanya kita tidak menggunakan unit eh, di AutoCAD, unit yang kita tentukan sendiri, tapi tidak ada salahnya kita mengecek dulu database unit yang ada di AutoCAD itu sendiri. Ya, karena nanti kita akan menggunakan asumsi blok, tentu unit yang berbeda akan membuat settingannya akan berubah-ubah jika kita berbeda antar file. Karena bagaimana? Kita cek unitnya dengan cara tekan UN Enter. UN Enter atau units Enter sama saja. UN Enter. Ya, di sini kita ini adalah driving unit yang digunakan di AutoCAD secara default. Ya, secara default di sini menggunakan inch ya, inci. Di sini kita mau langkah baiknya kita ganti dengan unit yang memang kita pakai yaitu sentimeter. Ya, sehingga nanti ketika kita akan copy paste scope antar file itu tidak akan berubah. Untuk yang lain tidak perlu diganti, kita klik copy saja. Tidak akan merubah gambar, tidak akan merubah tampilan, hanya merubah database-nya saja. Oke, kita sudah ada gambar di sini. Langkah selanjutnya kita akan membuat copy gambar. Ya, copy gambar di sini tentu kita gunakanlah unit yang sama. Jika gambarnya cm, copy gambar gunakanlah cm juga. Jangan dirubah skalanya. Gunakan rectangle, ya REC Enter. Klik di sini, masukkan ukuran kertas ya, add. Ya, jangan lupa, sekali lagi rectangle, add ya shift 2, shift dengan menekan angka shift dan tekan dengan angka 2. Untuk add, kita kunci dimensinya, yaitu ukuran A3, ya, 42 lebarnya, ini adalah 29,7. Ya, dilihat, ini adalah ukuran A3, kita cek lagi, ya 42, 29,74. Cuma di sini jika dicermati layarnya adalah masih nol, sehingga kita perlu membuat layar baru untuk gambar agar teridentifikasi. LA Enter, kita buat layar baru di sini, kita buat layar baru.
Crop gambar di sini warnanya ini saya buat agak gelap saja atau mungkin warna yang cerah ya magenta misal. Tebalnya saya buat 0,3 atau mungkin 0,5 agar lebih tegas. Sesuaikan dengan standar masing-masing. Tapi peaknya memang tebal ya, antara 0,3 atau 0,5. Kita buat, kita klik di sini, kita pilih crop gambar. Ya, ini sudah crop gambar. Langkah selanjutnya kita membuat garis tepi. Ini ukuran kertas garis tepi yaitu 1 cm dari luar. Klik offset 1 cm. Ini. Kemudian di sini kita buatlah garis untuk batas kopnya. Kop ada yang kepala kop ada yang di bawah, ada yang di samping ya. Di sini kita coba yang di samping. Lebarnya adalah 6 cm. Di sini saya aktifkan ortho. Ya, saya tarik ke sini 6 cm. Saya tarik ke bawah seperti ini. Jadi lihat, ini sudah ada garisnya. Ini ada garis sejauh 6 cm. Ini sesuaikan dengan standar kita ya. Cuma di sini kita lihat layarnya di sini adalah masih layar 0. Seharusnya layarnya layar top gambar. Tapi kita lupa untuk men-setting. Ya, kita bisa menggunakan ya kita klik ganti kopnya, klik saja akan berubah. Atau kita bisa menggunakan perintah match properties yaitu MA enter, MA enter. Ya, match properties kita klik objek yang sebagai acuan yaitu ini. Kita klik objek yang akan kita samakan yaitu garis yang putih ini. Maka akan berubah propertiesnya lebih ringkas. Jangan lupa untuk di save. Ya, kemudian selanjutnya silakan disesuaikan untuk apa namanya untuk kopnya ya. Apakah 1 cm rata kanan kiri atau mungkin biasanya di sebelah kiri itu lebih tebal 2 cm biasanya untuk penjilitan ya 2 cm ini berarti saya offset dulu saya berikan buat garis bantu dulu ke sini 2 cm saya tarik ke bawah ya ini adalah harusnya ini ada di sini saya klik aja saya geser aja ke sini ya hati-hati selalu aktifkan ortho ya aktifkan ortho untuk menggeser-geser seperti ini sudah sesuai saya hapus yang tidak terpakai saya hapus saya save jangan lupa kemudian selanjutnya adalah berikanlah identitas scope yang ada di sini misalnya nama project gambar judul ya selanjutnya objek-objek yang dalam copy ini yang sifatnya pasti itu akan kita kelompokkan menjadi satu kesatuan ya seperti nama proyek eh, pemilik ya, digambar oleh diperiksa oleh itu kan sesuatu yang pasti sebenarnya kan kita jadikan satu kesatuan agar mempermudah kita untuk melakukan editing ya oke lah di situ untuk kali ini saya anggap sudah penuh ya kita akan blok yaitu di enter ya, kita berikan namanya di sini namanya apa adalah misal top gambar misal seperti ini sudah kita akan klik select object kita pilih objek cop yang tadi sudah kita buat semuanya enter kemudian kita klik pick point ya bisa di 4 titik sudut tidak ada ketentuan yang penting pick point usahakan berarti di salah satu sudut untuk mempermudah kita untuk proses editing saja saya biasanya di kiri bawah kemudian biarkan settingan seperti ini tadi kita lihat ya block unit sudah sentimeter sudah tepat sama tadi kita sudah atur kemudian di sini convert to block serta allow exploding ini tetap harus dicetak oke jadi lihat ini sekarang sudah menjadi satu kelompok satu kesatuan untuk mengedit kita cukup double klik saja double klik ada crop gambar kita klik OK kita bisa melakukan editing di sini bisa kita nambah ketikan nambah keterangan atau merubah ukuran bisa di sini jika sudah klik block close block editor save the changes to crop gambar sudah oke
Langkah selanjutnya adalah kita akan memindahkan crop gambar ini ke dalam layout. Ya, teman pastikan dulu layarnya adalah layar crop gambar biar tetap seragam. Ini misalnya layar 0 ya, lupa crop gambar. Ya, crop gambar. Ini akan kita pindahkan ke dalam layout. Ya, caranya bagaimana? Klik seleksi crop-nya, tekan Ctrl C. Ya, tidak CO Enter, tapi adalah Ctrl C. Ya. Kemudian masuk ke dalam layout, tekan Ctrl V. Seperti ini. Jadi lihat, ukurannya berbeda-beda ya, berbeda-beda yang menyesuaikan dengan bisa bisa apa blok hitam ini atau blok putih, bisa warna putih bisa warna hitam tergantung settingan masing-masing. Ya, bisa settingan masing-masing, tergantung settingan masing-masing, bisa putih bisa hitam. Aktifkan saja, yang penting ukuran kita sudah tepat. Ya, terlagi tadi ukuran top kita sudah tepat, yaitu 42 dan 29,7 kita tepat. Ini kita hapus garisnya. Kita hapus, kita zoom extend, Z enter, enter, atau double klik saja. Ini adalah crop gambar kita. Selanjutnya kita setting dulu pencetakannya agar 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 crop ini nanti akan terikat dengan settingan pencetakan yang akan kita gunakan. Pastikan ya, saran saya gunakanlah cetakan itu menggunakan print to PDF. Print to PDF. Dan gunakanlah print to PDF dari pihak ketiga. Ya, jangan default bawaan dari AutoCAD. Karena terkadang bawaan dari AutoCAD itu settingannya agak susah ya. Kita bisa menggunakan settingan dari luar, bisa menggunakan Foxit PDF atau Nitro PDF atau Doro PDF sesuaikan, atau Adobe PDF mungkin jika ada. Jika belum ada, bisa dicari ya, dicari di internet, ada banyak sekali yang menyediakan. Kita akan sebelum kita akan setting cetak, langkah pertama adalah kita harus memanggil dulu plotting atau plotter manajernya dengan cara tekanlah Ctrl P. Ya, ini ya Ctrl P. Ya, ini adalah plot manager kita. Di sini nanti kita akan setting mencetak itu menggunakan monokrom, monokrom ya. Ya, ini menggunakan settingan untuk monokrom ya. Ya, settingan monokrom di sini untuk hitam putih, settingan hitam putih ya, settingan hitam putih. Ini plot style table. Ya, ini adalah untuk men-setting ini hitam putih atau tidak. Ini kita atur dulu yang pertama. Ini atur monokrom dulu. Ya, sudah. Kemudian kita atur di sini untuk nama printernya. Ya, ini tadi yang saya sampaikan ya. Tadi yang saya sampaikan, pilihlah printer yang memang dari pihak ketiga. Di sini saya sudah ada Doro PDF. Kemudian ada Foxit Phantom PDF. Ya, ini saya gunakan Doro PDF karena ini paling cukup ringan menurut saya. Dan ini hanya printer PDF saja. Kita pilih saja di sini atau mungkin kita pilih Foxit Phantom PDF. Salah saja gunakan Microsoft Print to PDF serta DWG to PDF. Ini terkadang memberikan hasil yang berbeda settingannya. Saya gunakan Doro PDF Writer. Dilihat di sini unit apa namanya tampilannya berubah ya Doro PDF. Kita pilih turun ke bawah, pilih vector size-nya tadi A3. Kita sudah milih A3, Doro PDF juga A3. Buat to plot kita gunakan extend. Kemudian plot offset kita gunakan center the plot seperti ini. Jadi lihat ya, ini sudah perubahannya ada di sini tadi. Kemudian fit to paper kita klik dulu karena kita belum tahu skalanya mau berapa. Fit to paper seperti itu. Ya, fit to paper bisa dilihat
Ya, di sini kita unitnya milimeter, defaultnya di AutoCAD. Ya, tidak masalah, kita cek saja. Di sini dilihat bahwa angkanya adalah tidak bulat. Seharusnya di sini angkanya adalah angka bulat. 0,1, 0,1, 10, 100, dan sebagainya. Tergantung pembesaran kelas kita. Ya, di sini kita, karena ini adalah 0,1022, kita harus mengganti ini menjadi 0,1. Katanya adalah fit to paper, kita uncek lagi. Ini kita edit, kita delete saja, hapus. Maka bisa. Ya, tanda yang berhasil adalah ketika di sini warna merah ada di keempat sisinya. Jika tidak, maka kemungkinan ada objek lain yang mengganggu di luar plot, di luar top gambar yang ada di layout. Kita apply itu layout. Kita apply berarti sudah tertempel settingan ini ke dalam layout satu. Kita cancel. Jangan di OK, kalau di ini akan tercetak. Ini adalah ini potret ya, ini potret, ini landscape sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita cancel. Ya, maka dilihat warna top gambarnya nanti akan berubah menjadi hitam di tempat saya. Bisa juga putih, tergantung settingan dari warna backgroundnya. Jangan lupa di save. Ini saya rename untuk lebih mempermudah. Misal saya rename dengan source gambarnya. Misal benda atau mungkin nomor satu, gambar nomor satu. Oke. Kita sudah ada layout untuk crop A3 dan gambar yang ada di model. Ini ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan gambar yang ada di model ke dalam layout. Caranya bagaimana? Kita tekan, kita gunakan perintah mview atau mv, jangan slok aja biar lebih jelas. Mv, enter. Ya, mv enter di sini, ambillah titik awal itu berada di sudut kiri atas atau kanan atas ya sama saja. Jangan dipepetkan dengan kopnya. Ya, kita mencoba untuk melakukan editing dan ke bawah kira-kira ke sini. Zoom extend di sini kita sudah melihat apa namanya gambar yang ada di model sudah muncul di layout. Ya, langkah selanjutnya adalah kita mengganti, kita menata. Ya, artinya gambar yang di sini biarkan seperti ini, kita tidak rubah. Jika mau merubah, silakan rubah di model. Di sini kita hanya menata saja untuk mencetak. Ya, di sini double. Caranya untuk mengaktifkan, kita harus masuk ke dalam tampilan model, yaitu silakan kalian kita masuk ke area yang di dalam garis putih ini. Ya, double klik saja di situ. Ini adalah yang namanya model space atau M space kalau di komenannya. Ya, di sini kita akan memanfaatkan untuk mengatur menata gambar. Ya, kita akan menata gambar di sini. Ya, misal kita sudah tepat di sini posisinya, misal tepat di sini, kita geser kursornya di luar garis putih. Ya, maka muncul di area kertas gambar kita. Dapat lagi di luar untuk keluar dari area model space atau ini kita masuk ke PSP space atau paper space. Oke, kita masuk lagi ke model space. Ya, di sini kita akan mengatur skalanya. Misal di sini saya merencanakan menggunakan skala 1:100 misal. Awal. Di sini di bawah, di kanan bawah, di sebelahnya workspace switching, di sini ada viewport scale. Ini untuk pengaturan skala kita. Ya, kalian diklik, maka muncul skala-skala yang default yang ada di AutoCAD. Ya, skala ini baru bisa dipakai jika unit atau satuan di kop gambar dengan gambar itu sama. Ya, tadi saya membuat kop gambar itu cm dan gambar sendiri cm, maka kita bisa menggunakan settingan di sini. Ini lebih mudah. Bisa skala 1:100, pilih saja skalanya. Oh, ternyata kecil. Kecil. Kemungkinan mungkin gambar tidak terlihat atau bisa juga nanti satu lembar bisa untuk lebih dari 2 gambar. Yang terlalu kecil, kita coba skala yang lain, misal 1:50.
oh 150 sepertinya terlalu besar. Kita bisa menggunakan skala antara. Misal skala 1:75. Kita cari, ternyata di sini tidak ada. Kalau tidak ada, kita bisa menambahkan. Ya, menambahkan skala yang baru sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini ada 110, 120, tidak ada 125. Kita bisa menambahkan skala 1:25, skala 1:75, 1:150, dan seterusnya sesuaikan dengan kebutuhan. Caranya bagaimana? Tekan tombol panah kecil yang ada di bawah, cari custom. Klik custom di sini. Ya, maka di sini kita akan muncul edit scale list. Kita add untuk membuat settingan baru atau skala baru. Misal di sini saya akan membuat skala 1:75. Per unit tetap 1, dalam unit kita ganti dengan angka yang sama dengan skalanya, yaitu 75. Oke, oke. Kita tarik lagi ke sini ke viewport scale, maka sudah ada 1:75. Kita pilih, maka kita sudah mendapatkan skala 1:75 seperti ini. Misal kita menghendaki satu gambar hanya untuk satu kertas yang untuk satu gambar, maka kita atur di tengah. Kita atur di tengah, kita keluarkan dari area model, area dalam di sini, keluar ke kop gambar atau di luar gambar. Double klik, 2 kali klik, maka akan terkunci. Di sini dilihat judulnya adalah 1:100, berarti judulnya disesuaikan. Kembali ke model, ini skala 1:75. Seperti itu, masuk ke layout. Ya, kita save. Di sini dilihat ada gambar denah atap yang ikut sebagian masuk ke dalam gambar denah di sini. Ya, kita tidak perlu mengganti atau menggeser yang ada di model. Kita tidak perlu menggeser ini. Kita tatalah ini ya. Kita menata area putih ini, kotak putih ini. Area model space-nya kita yang atur. Caranya bagaimana? Ini tinggal kita klik saja, kita geser-geser saja. Kita geser-geser saja sesuai dengan kebutuhan, misalnya seperti ini. Ini untuk area dimensi, seperti ini, seperti ini. Misal. Ya, di sini dalam pengaturan skala ini kita harus cermat, artinya bagaimana ketika kita men-setting ini untuk skala 1:100, ya ini sudah skala 1:100, ya dari notasi-notasi dan judul, maka dimensinya juga harus 1:100 dan skala harus 1:100. Atau tingkat teksnya adalah 20 kalau dari video sebelumnya yang terkait pengaturan dimensi. Di sini skalanya adalah kita ganti ke 75, maka kita perlu membuat skala baru. Di enter, ini kita ganti, kita buat baru skala untuk 75 dengan pengaturan yang proporsional. Ya, misal kita ingin membuat dua gambar berbeda dalam satu lembar. Kita bisa lakukan, misal kita ini saya rapikan dulu, saya geser, saya kepetkan dulu. Kita bisa menambahkan dengan cara MP atau MView lagi. MP enter. Di sini, kita buat kotak di sini, muncul lagi. Kita double klik di dalam sini. Ya. Misal di sini adalah contoh. Ya, contoh tampak di sini 1:75. Kita mau buat skala 1:50 tampak. Ya, sama caranya bisa seperti ini. Ya, bisa seperti ini. Atau kita samakan skalanya 1:75. Sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kaidah. Kaidah. Ya, kalau sudah, klik di luar. Ya, sudah, bisa siap cetak. Kita cetak, coba. Ctrl P. Jangan dirubah-rubah lagi pengaturannya karena sudah kita kunci. Ya, scale and width ya, jangan 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 sampai dijantang. Kalau dijantang nanti akan apa namanya akan ikut terskala tipis garisnya. Kita coba preview untuk melihat tampilan akhir sebelum dicetak. Seperti ini tampilannya.
Bisa dilihat dari hasil tampilan preview ini ada garis frame ya, kotak ya. Ini seharusnya tidak boleh kita hilangkan. Kita cancel, kita escape, kita cancel. Di sini ya gantilah ini, ya ini layar nol. Kita harus ganti dengan layar dev point. Dev point, ini dev point. Dengan garis ini menjadi layar dev point, maka garis ini akan muncul di gambar, nampak di file AutoCAD, tapi ketika dicetak akan tidak muncul. Kita coba lihat perbedaan. Oke, sebelum itu mungkin ini yang ini saya kembalikan lagi ke nol ya. Ke nol, nol, ini adalah dev point. Kita coba review. Jadi lihat ya, yang menggunakan dev point itu adalah itu hilang dari tepinya, dari frame-nya hilang. Kalau yang nol masih kelihatan. Kita batalkan, cancel. Ini kita kembalikan lagi ke dev point. Save, Ctrl P, review, maka akan ya akan hilang. Ya, seperti ini berarti pencetakan sudah selesai. Ya, Ctrl P, kita tinggal klik OK, maka akan tersimpan file PDF-nya. Silakan di-save di file yang di folder yang memang sudah disiapkan. Di sini pencetakan kita fokuskan ke file PDF agar lebih mempermudah untuk mencetak ke dokumen fisik. Ya, karena memang ada kemungkinan kita tidak punya printer A3 untuk kendala yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita lebih fleksibel, apa namanya, yang kedua adalah kita tidak tahu printer A3 apa yang ada yang bisa kita pakai untuk mencetak. Ya. Sehingga di sini dengan menggunakan file PDF kita akan bisa menggunakan apa namanya file PDF tersebut kita bisa bawa ke printer A3 yang ada di fotokopian mungkin ya, atau mungkin dengarkan ada teman yang punya printer Epson A3, kita bisa melakukan pencetakan file PDF di situ dengan langsung mencetak saja. Oke. Jadi itu adalah video penjelasan tentang bagaimana kita men-setting dan mencetak gambar dengan menggunakan layout. Ya. Oke, misal di sini, ya ini nanti layout satu ya, masih masih ada yang terlewat. Kita akan membuat layout yang baru. Move or copy, ya move to end, create a copy. Ini adalah lembar kedua. Kita akan masuk ke sini. Ini saya rename jadi yang kedua. Kita misal mau masukkan ini untuk denah, denah apa namanya, denah atap. Misal, saya klik di sini, saya geserkan ke sini. Saya double klik di luar, ini saya hapus. Ini tidak muncul, saya geser ke sini. Seperti ini. Ini menjadi lembar kedua. Menjadi lembar kedua. Ya, ini tinggal kita bisa kita cetak satu persatu, lembar per lembar. Ya, oke. Nanti akan tercetak dalam satu file. Kita cetak lagi di sini satu persatu. Kita oke. Ya, skala tepat ya 1/75 tidak berubah. Ya, kita oke. Seperti ini. Kita print, kita bisa cetak satu persatu atau kita bisa memanfaatkan yang namanya publish. Publish itu adalah mencetak semua file menjadi satu sekali cetak dalam satu file itu dalam sekali klik saja. Saya bagaimana? Yang pertama adalah contoh saja ya. Ini sebenarnya saya perbanyak dulu saja biar mempermudah. Aku baca ini gambar yang berbeda tiga misal. Dari lot 1 sampai lot 3, mungkin kalau kita cetak satu persatu akan memakan waktu. Ya, akan memakan waktu. Maka di sini kita bisa memanfaatkan fitur publish di AutoCAD. Nah, bagaimana kita tekan klik dulu layout 1, kemudian sambil menekan tombol shift di keyboard, shift di keyboard kita klik layout 3. Ya, pastikan di sini layout awal sampai layout akhir itu adalah berubah warna menjadi hitam atau putih. Ya, menandakannya adalah terseleksi semua tiga layoutnya. Sudah terseleksi, kita
masukkan di salah satu layout, salah satu, dua, atau tiga bisa, layout dua misal, klik kanan, di sini ada pilihan Publish Selected Layouts. Ya, klik saja di sini. Di sini ada pilihan Publish to PDF. Kita klik saja Publish. Ya, di sini akan ada di mana kita akan menyimpan, di mana ini akan tersimpan, bisa kita atur, misal saya mau menyimpan di sistem, misal ini adalah contoh atau gambar desain rumah, misal kita select, maka otomatis akan terpublish. Ya, ini sudah proses berjalan seperti ini. Ini berarti sudah proses berjalan. Nanti jika selesai akan otomatis bisa dicek di folder yang tadi kita simpan. Kita cek hasilnya akan berupa satu file dan itu merupakan gabungan dari semua ini 3 lembar ini, lebih cepat untuk mencetak. Jadi demikian video tutorial tentang bagaimana setting crop, setting skala, sekaligus bagaimana cara pengaturan pencetakan di AutoCAD dengan metode layout. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ya, sampai bertemu lagi di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.